Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung, siapa yang akan mendampinginya? Pasalnya penasehat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu, hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti, biasanya kan masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan, tutur sang menteri. Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok ikut saya. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya. Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai. Di antara mereka, raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat. Raja dari Persia tidak mau kalah. Penasehatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengelola pangan, negeri kami tak pernah kelaparan meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf. Raja berikutnya juga tak mau kalah. Begitu pula dengan penasehatku, orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya terbuka lebar untuk rakyat, manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah, dia sangat dicintai rakyatku. Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan. Akhirnya, tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. Kalau saya bukanlah penasehat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja, tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya. Sontak orang-orang yang ada di situ kaget saat mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa. Hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, "Tentu saja nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan.
pantas saja rajamu memperlakukan dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud? Tanya mereka penasaran. Dia adalah Nabi Adam dan aku adalah keturunannya. Semua orang pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya, balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Baginda Raja sudah kembali ceria. Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobati dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku, ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Dia pun berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah Paduka bahwa nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya?" tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," saut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati, terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," gerap Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekati dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati kemarin. Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau bohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau. Itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka?
Yang saya katakan, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian, jawab Baginda Raja. Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka, dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya, sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia, terang Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya, batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Diceritakan di sebuah kerajaan di mana sang raja dan permaisuri belum juga dikaruniai keturunan, sehingga membuat sang raja sedih. Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat salah satu anak dari negerinya itu. Raja meminta semua anak laki-laki di negerinya berkumpul. Raja akan memberikan sebuah ujian untuk menentukan siapa yang berhak menjadi anak laki-lakinya. Lalu sang raja pun berkata, "Aku mengumpulkan kalian di sini karena aku akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan menggantikan kedudukanku. Aku akan membagikan sesuatu pada kalian," ucap sang raja. "Apa yang akan Paduka bagikan?" tanya seorang anak. "Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan aku angkat menjadi anakku," kata sang raja. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu tumbuh. Anak laki-laki itu amat sedih. Ia berkata kepada ibunya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tak tumbuh juga? Apa ada yang salah, Bu?" "Coba kamu ganti pot dan tanah dengan yang terbaik," balas ibunya. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik. Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun, benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak tersebut. Setelah waktu yang ditentukan tiba, raja mengumpulkan kembali anak-anak lelaki di negerinya. Mereka sudah membawa pot berisi bunga-bunga yang cantik. Namun, wajah raja tampak tak bahagia. Semua anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan oleh raja berbunga dengan baik. Di tengah-tengah kemurungannya, raja melihat anak yang sedang menangis dengan membawa pot tak berbunga. Raja mendekati anak tersebut. "Kenapa kau menangis, Nak?" tanya sang raja. "Aku sudah merawat benih bunga ini dengan baik, tapi benih ini tetap tak mau tumbuh. Aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi," isap anak itu. Mendengar itu, sang raja tersenyum senang. Ia langsung mengumumkan bahwa anak itulah yang akan menjadi anak angkatnya. Semua anak laki-laki yang hadir menjadi heran. "Paduka, kenapa anak yang membawa pot tak berbunga itu justru diangkat menjadi anak oleh Baginda Raja?" tanya salah satu pengawal istana. "Ya, dialah yang akan menjadi anak angkatku. Dia adalah anak yang jujur. Sebenarnya, benih yang aku bagikan kepada kalian itu sudah aku rebus. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh, apalagi berbunga," jelas sang raja. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya, raja sedang menguji kejujuran mereka. Akhirnya, anak itu pun hidup dengan bahagia di istana dan menjadi anak raja.
Abu Nawas, buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kisah Abu Nawas memang selalu bikin ketawa. Pada suatu hari, ketika sedang duduk bersama kawan-kawannya, ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian, salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang, sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya itu, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kamu tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak tersebut. "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar itu. "Nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu. Maka suamimu akan tergila-gila kepadamu," kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. "Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia ingin membunuh tuan serta menguras harta Anda," kata si budak. "Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku," ujar saudagar kaya itu. "Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri saja apa yang akan dilakukan oleh istri Anda," ungkap budak itu. "Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya, saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri.
Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya, pihak keluarga istri saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga itu, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Cara Abu Nawas menagih hutang. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil mengadu. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun, karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi harus janji, hanya sebulan saja," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang jika mengembalikannya uang itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun persugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun persugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun persugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah. Tapi ada syaratnya loh," kata sang dukun.
Apa syaratnya, Mbah? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga, orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu, jawab sang dukun. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Abu Nawas lagi. Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau, Mbah? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata Mbah Dukun menjelaskan. Aku mengerti, Mbah, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar, saya ikhlas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, akan saya kembalikan uangmu nanti. Tepatnya ketika saya sampai rumah, nanti akan segera aku kembalikan, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukannya kemarin kamu mengatakan bahwa kamu kehabisan uang, goda Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang Abu Nawas, aku hanya membohongimu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi utangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Seringnya Abu Nawas pulang larut malam membuat istrinya menjadi geram. Sang istri tak segan-segan memarahinya dan terkadang sampai memukulnya dengan tongkat. Akan tetapi, semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain. Cara tersebut adalah mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar. Meskipun begitu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dengan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja menjawab, "Kemarin, waktu aku di negeri sahabatku, aku diberi teka-teki yang sulit. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki tersebut," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius bisa menjawab Abu Nawas? Kalau jawabanmu benar, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika jawabannya salah, kau akan saya hukum," tegas Baginda Raja. "Insya Allah saya bisa Paduka," saut Abu Nawas. "Baiklah, teka-tekinya adalah sebagai berikut. Apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia dan membuat orang bahagia di saat sedih?" Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan istrinya yang suka marah-marah. Ia pun tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh, apa jawabannya?" tanya Raja penasaran. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja heran dan bertanya,
Bisa kau jelaskan dengan jawabanmu itu? Abu Nawas membalas, sebab di saat saya sedang bahagia kumpul bersama kawan-kawan, tiba-tiba dia datang dan memukul pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Dia itu membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu aku juga merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Dia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sejumlah pundi-pundi uang. "Hei Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Dikisahkan pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi, karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu," begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung bagiannya, lewatlah Abu Jahal mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan. Antara kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahal. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahal berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahal, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi, waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahal terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahal," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahal. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahal. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahal. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun, karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berucap itu. "Hei Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahal. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara yang lain. Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita Abu Nawas," kata Abu Jahal ketakutan. "Benar juga Abu Jahal, ayo kita lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan, karena mengira suara itu dari malaikat maut yang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil dua kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan.
Itu tadi kisah lucu Abu Nawas dan pencuri kurma. Kukira Abu Nawas dan Abu Jahal mau menangkap pencuri tersebut. Ternyata keduanya malah kabur ketakutan. Abu Nawas dan Nazar tetangga pelit. Diceritakan, Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu, anggap saja sebagai hadiah dariku." Hal itu dilakukan oleh Abu Nawas karena sering melihat tetangganya yang pelit tersebut berkali-kali pinjam keledainya, seperti tak ingin memiliki keledai sendiri. Mendengar itu, Abu Jahil pun tertawa. "Kenapa aku harus memiliki keledai? Aku hanya perlu mengambilnya ketika membutuhkan saja. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Karena pelit, ia sampai tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Abu Jahil lalu meminta nasihat kepada Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakilmu, insya Allah penyakitmu bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku nazar kalau aku sembuh, aku akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, Abu Jahil sembuh dari sakitnya dan menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan aku berniat melaksanakan nazar dengan mengundang kawan-kawan kita makan," jawab Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil berkeliling kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang sebab mereka tahu Abu Jahil sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktir mereka makan. Ini merupakan suatu nazar yang diucapkan sewaktu sakit, kata Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Dan di sana mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Tidak lama kemudian Abu Jahil datang dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika mencicipi daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan lagi ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi masakan ayam kalkun. "Hei pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap dan membuat rasanya tidak enak? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya, satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena merasa dipermainkan oleh Abu Jahil. Kini di meja tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh kesukaan Abu Nawas. Ketika hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu? Daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak. Saya khawatir kalau itu mengandung racun." Mendengar itu, Abu Jahil langsung merinding. "Apa iya Abu Nawas? Jangan kau mengada-ngada. Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil menjadi ragu mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas mencicipinya. Namun Abu Nawas mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan burung puyuh.
dan tak terasa masakan habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melihat itu semua. "Hei Abu Nawas, kau bilang burung puyuhnya bergerak-gerak, mana buktinya?" kata Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku, bukannya dia bergerak-gerak saat aku kunyah," jawab Abu Nawas. "Kalau itu sih semua makanan bergerak-gerak. Maksudku, daging burung puyuhnya bisa bergerak-gerak sendiri," tanya Abu Jahil. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa?" kata Abu Nawas. "Kan aku bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," sambung Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya. "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok," kata Abu Nawas. Dan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan,
Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu mengocok perut. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa saja dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Sedangkan untuk makan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti, entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat soleha," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri. Ia lupa jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri sembari mengusap air matanya. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri.
Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya istri keheranan. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku?" "Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahal. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal menggertak. "Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja saya sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal." "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas.
Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas, batin Abu Jahal kegirangan. Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut.
Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Pesan Abu Nawas jika harta di dunia hanya titipan. Suatu hari, seperti sebelumnya, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja di istana kerajaan. Dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara keduanya. Kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan Baginda Raja perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Abu Nawas sendiri sudah mengetahui jika Baginda Raja ingin menjadikannya sebagai saudara dengan memberikan banyak hadiah serta fasilitas kepada Abu Nawas. Singkatnya,
Abu Nawas menegur Baginda Raja dengan sangat santai dan tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Baginda Raja, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba berbicara seperti itu, membuat Baginda Raja sedih, sehingga ia sampai menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang dari kepala pengawal segera bertindak dengan menegur dan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan itu kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Baginda Raja. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan memberi hadiah-hadiah dan juga fasilitas," kata Baginda Raja. "Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Berikut nyanyian Abu Nawas. "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau akan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Cerita tersebut memberi pesan jika dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara. Hidup dengan memiliki harta yang banyak tidak dilarang dalam agama Islam. Namun mencintai harta dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat hina dalam agama Islam. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi, setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis. Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara, maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat.
Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana. "Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku, sahut Abu Jahal. Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres, kata Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim, balas Abu Jahal menggertak. Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim, timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata,
Jujur saja saya sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal. Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan. Balas Abu Nawas tidak terima. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas, ucap Abu Jahal. Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, bentak Abu Nawas. Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas, batin Abu Jahal kegirangan. Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram.
tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja.
Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas.